kabar semuanya? Kak Angel mengucapkan selamat tahun baru tahun 2021 kepada kita semua. Nah, kita berjumpa kembali di dalam ibadah online Trijitins Gereja Fitri Pemulihan Kupang. Kita akan segera memulai ibadah kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Mari mempersiapkan hati kita dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyembah Tuhan bersama-sama. How great is our God. Sing with me, how great is our God.
Nah teman-teman teens, kita telah memuji Tuhan dan tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari semuanya kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih buat tahun yang baru ini. Bapa, sekarang kami akan memberikan persembahan. Kiranya Engkau memberkati persembahan kami Tuhan. Biarlah dapat berguna bagi pelayanan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah teman-teman, untuk persembahan, teman-teman dapat mengumpulkan di rumah, diberikan kepada orang tua untuk dibawa ke gereja Fitri Pemulihan Kupang. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat dan rahmat-Mu Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan sedikit daripada firman-Mu. Berkatilah firman-Mu ini Tuhan agar berguna bagi anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semua yang ada di rumah. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom anak-anak 3G Teens di rumah. Kagele sangat sukacita kita dapat berjumpa kembali di awal tahun 2021. Dan pada kesempatan ini Kagele mau mengucapkan selamat hari Natal dan selamat memasuki tahun baru 2021. Semoga damai Natal senantiasa hidup di dalam hati kita dan sukacita tahun baru senantiasa menyertai kita semua. Dan hari ini, di awal tahun ini, Kagele mau membagikan sebuah kisah yang sangat menarik. Kagele akan bercerita tentang seseorang yang begitu mengasihi Tuhan, yang begitu takut akan Tuhan, dan Tuhan pun memberkati dia dengan luar biasa. Siapa dia? Kita akan sama-sama belajar hari ini tentang seseorang bernama Ayub di dalam kitab Ayub pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-22. Adik-adik dapat membacakannya nanti, dan sekarang Kagele akan menceritakan tentang bagaimana Ayub itu. Di suatu tempat di tanah Uz hiduplah seorang bernama Ayub. Ayub ini dikenal sebagai orang yang saleh, takut akan Tuhan, jujur dan menjauhi kejahatan. Dia begitu mengasihi Tuhan. Dia diberkati Tuhan dengan 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Serta Ayub juga diberkati Tuhan dengan harta yang sangat melimpah. Ayub merupakan orang yang sangat kaya dan termasyhur pada masa itu. Dan anak-anak Ayub ini suka sekali mengadakan pesta. Mereka hampir setiap malam, para anak-anak laki-laki Ayub mengadakan pesta, kemudian mengundang anak-anak perempuannya, kemudian mereka makan bersama-sama dan mereka berpesta. Dan setiap kali setelah mereka berpesta, Ayub kemudian berdoa bagi mereka, Ayub kemudian memberkati mereka. Dan keesokan harinya setelah pesta berlangsung, Ayub mempersembahkan korban bagi Tuhan, dan Ayub meminta pengampunan dari Tuhan karena Ayub takut jika di dalam pesta anak-anaknya mereka berdosa kepada Tuhan atau mereka melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Sehingga itu setiap selesai pesta, Ayub selalu berdoa meminta pengampunan dari Tuhan untuk anak-anaknya. Wow, sosok Ayub ini sangat luar biasa ya adik-adik. Dan suatu ketika iblis pun datang menemui Tuhan. Nah, saat iblis bertemu dengan Tuhan, Tuhan lalu bertanya, "Dari mana engkau?" Kemudian iblis menjawab, "Aku baru selesai berkeliling dari bumi." Kemudian Tuhan berkata, "Oh, jadi engkau baru selesai ya berpatroli di bumi?" Kemudian iblis berkata, "Ya, saya baru selesai berkeliling di bumi." Kemudian Tuhan berkata, "Apakah engkau melihat hambaku Ayub? Dia begitu setia, dia begitu saleh, dia begitu jujur, dia begitu takut akan aku, dan dia begitu menjauhi kejahatan." Lalu iblis berkata kepada Tuhan, "Tentu saja dia akan begitu mengasihi Tuhan, tentu saja dia akan begitu menghormati Tuhan, karena Tuhan telah memberkati dia, Tuhan telah menjagai dia, Tuhan telah membentengi dia dengan begitu luar biasa." Kemudian iblis meminta kepada Tuhan, "Izinkan saya untuk menyentuh hidupnya." Dan bila hal itu terjadi dan dia tetap memuji Tuhan, maka dia benar-benar setia kepada Tuhan. Lalu Tuhan berkata kepada iblis, "Engkau boleh mengambil segala miliknya, tetapi tubuhnya tidak boleh engkau sentuh." Wow, luar biasa ya permintaan iblis ini. Kemudian saat Tuhan berkata demikian, iblis tidak tunggu lama, dia langsung turun ke bumi dan dia langsung melancarkan aksinya. Dan saat itu tiba-tiba saja segala harta benda milik Ayub, segala ternaknya musnah. Orang-orang datang mencuri segala ternaknya, segala kambing dombanya, kemudian lembu-lembunya, kemudian api turun dari langit dan menghanguskan segala miliknya. Dan yang paling menyedihkan adik-adik, di saat anak-anak Ayub sedang berkumpul dan berpesta, tiba-tiba angin puyuh datang, mengguncang rumah di mana mereka berpesta, kemudian rumah itu roboh dan menimpa mereka semua yang ada dalam rumah itu, dan anak-anak Ayub meninggal seketika.
Dan saat orang-orang pergi melaporkan kepada Ayub bahwa ternak dombanya sudah habis, harta bendanya sudah habis, kemudian datang lagi seseorang, datang dan berkata, "Tuan, bukan hanya hartamu, bukan hanya segala yang kau miliki yang habis, namun anak-anakmu telah meninggal tertimpa oleh reruntuhan rumah, di mana saat mereka berpesta angin puyuh datang dan menghancurkan rumah mereka." Ayub begitu sedih saat itu. Adik-adik tahu apa yang Ayub lakukan saat itu? Ayub mengoyak jubahnya, kemudian dia tersungkur ke tanah dan dia berkata kepada Tuhan, "Dengan telanjang aku datang ke dalam dunia ini, dengan telanjang aku pulang kepada Engkau. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan." Dan dalam segala sesuatu yang terjadi itu, Ayub tidak sedikit pun berdosa kepada Tuhan. Wow, ini adalah satu peristiwa yang sangat luar biasa ya adik-adik, yang telah menimpa kehidupan Ayub. Segala harta kepemilikannya hilang, dan bukan hanya itu saja, anak-anaknya seketika meninggal semuanya. Wow, tapi di dalam semuanya itu kita belajar bagaimana Ayub bukannya dia malah marah kepada Tuhan saat itu terjadi. Dia bukan menuduh Tuhan saat itu. Namun yang Ayub lakukan adalah Ayub sujud menyembah kepada Tuhan. Ayub menyadari dengan sepenuh hatinya bahwa segala yang dia miliki berasal daripada Tuhan. Dan dia tidak berhak marah saat Tuhan mengambil itu dari hidupnya. Wow, ini adalah pelajaran firman Tuhan yang luar biasa bagi kita hari ini. Apa pelajaran yang mau Kak Gele bagikan, yang mau adik-adik semua di rumah pelajari hari ini? Yang pertama, kita akan belajar hari ini bahwa tidak ada satu hal apapun yang dapat menyentuh kehidupan kita tanpa seizin Tuhan. Tidak ada segala sesuatu di dunia ini yang kebetulan. Semuanya dalam rencana dan izin Tuhan. Tuhan mengizinkan hal itu terjadi dalam kehidupan Ayub karena Tuhan mau melihat bagaimana Ayub setia. Apakah Ayub hanya mengasihi berkat yang Tuhan berikan, atau Ayub justru lebih mengasihi Tuhan yang menyediakan berkat bagi kehidupannya? Kemudian pelajaran kedua yang kita dapatkan hari ini, kita belajar dari kehidupan Ayub, bahwa dalam segala musim kehidupan kita tetap berserah, kita tetap percaya kepada Tuhan. Adik-adik, tahun 2021 ini kita akan melewati banyak hal. Kita tidak dapat melihat apa yang akan terjadi di depan sana, tetapi kita punya pilihan hari ini untuk terus berserah dan percaya kepada Tuhan. Apapun yang akan terjadi nanti, kita percaya bahwa Tuhan terus menyertai kita dan Tuhan terus bersama-sama dengan kita, dan kita percaya bahwa apapun yang Tuhan izinkan terjadi, itu semua untuk kebaikan kita, untuk membuat kita lebih setia, lebih mengasihi Tuhan, lebih percaya dan lebih mengandalkan Tuhan. Nah, adik-adik jangan lupa pelajaran firman Tuhan kita hari ini. Kak Gele ingatkan kembali bahwa yang pertama, dalam segala musim kehidupan kita harus percaya bahwa Tuhan mengendalikan segala sesuatu terjadi atas seizin Tuhan. Tidak ada satu hal pun kebetulan. Dan yang kedua, kita harus terus mengingat bahwa dalam segala musim kehidupan kita, baik itu senang maupun sedih, baik itu buruk maupun baik, baik itu bahagia maupun menangis, kita harus selalu ingat bahwa kita harus tetap terus mengasihi dan kita harus tetap percaya kepada Tuhan, terus mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatu. Karena apa adik-adik? Karena jika kita terus percaya dan mengandalkan Tuhan, Tuhan akan sanggup membalikan keadaan kita. Adik-adik harus ikuti kisah Ayub ini karena ini kisah yang sangat luar biasa. Adik-adik dapat melihat bagaimana kisah akhir kehidupan Ayub. Saat Ayub terus memilih setia kepada Tuhan, apa yang terjadi dengan kehidupannya. Adik-adik harus terus mengikuti kisah ini ya. Jangan sampai terlewatkan satu seri pun. Nah adik-adik, ayat hafalan kita untuk hari ini terambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang kelima yang berbunyi, "Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak." Jangan lupa dihafal ya adik-adik, dan juga jangan lupa untuk mengerjakan aktivitas. Oke adik-adik, sebelum kita mengakhiri firman Tuhan kita hari ini, Kak Gele mau adik-adik saat ini berkomitmen di awal tahun 2021. Adik-adik mau terus percaya kepada Tuhan, adik-adik mau terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan adik-adik. Kita tidak bisa berjalan sendiri melewati 12 bulan ke depan, 365 hari ke depan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan, tapi kita bisa percaya dan mengandalkan Tuhan. Kak Gele mau adik-adik semua saat ini meyakini di dalam hati adik-adik, berkomitmen di dalam hati adik-adik bahwa apapun yang akan terjadi, adik-adik mau terus setia mengandalkan dan percaya kepada Tuhan Yesus. Kita akan berdoa, Kak Gele akan berdoa buat kita semua yang ada di rumah. Kak Gele mau adik-adik semua angkat tangannya dan Kak Gele akan berdoa bagi kita. Haleluya.
Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami berterima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus karena Engkau begitu mengasihi kami. Kami bersyukur atas perlindungan dan penyertaan tangan-Mu yang terus ada atas kehidupan kami, sehingga kami anak-anak 3G Teens boleh tiba di awal tahun 2021, dan kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang sama yang akan menuntun hidup kami untuk melewati tahun 2021, dan kami akan meraih kemenangan, kami akan meraih berkat, kami akan meraih janji-janji Tuhan yang besar dalam kehidupan kami. Bapa di dalam kerajaan sorga, hamba-Mu saat ini Tuhan berdoa bagi semua anak-anak 3G Teens dimanapun mereka berada. Tuhan, biarlah di awal tahun ini Bapa, mereka boleh berkomitmen untuk terus setia percaya kepada Tuhan, terus mengandalkan Tuhan. Karena kami semua Tuhan, anak-anak-Mu, tidak dapat melihat apa yang akan terjadi di depan sana. Tapi kami Tuhan mau memilih percaya, kami mau memilih berserah kepada Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, saat kami berjalan bersama Tuhan, kami akan keluar sebagai pemenang. Tuhan, tolong semua anak-anak 3G Teens dalam musim yang berat ini Tuhan. Biarlah Engkau Allah boleh setia mengasihi setiap kami, dan ajar kami untuk lebih lagi Tuhan setia kepadamu Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa di surga. Bapa, kami mau berdoa bagi semua anak-anak 3G Teens. Tuhan memberkati semua anak-anak 3G Teens bersama dengan orang tua mereka, bersama dengan keluarga mereka Tuhan. Engkau membentengi mereka dengan kuat kuasa darah-Mu. Engkau melindungi setiap anak-anak 3G Teens. Jauhkan dari segala sakit, penyakit, virus Tuhan. Apapun yang dapat membuat mereka lemah, membuat mereka sakit Tuhan, jauhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan boleh melindungi setiap anak-anak 3G Teens dengan baik. Terima kasih ya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga terus berdoa bagi gereja-Mu, Gereja Sitri Pemulihan Kupang. Kami pertaruhkan gembala kami Pendeta Charles Besi bersama dengan keluarga. Tuhan memberkati kedua hamba-Mu Tuhan, gembala kami. Biarlah Engkau boleh memberikan kesehatan, kekuatan, dan pemulihan yang terbaik Tuhan bagi hamba-hamba-Mu ini Bapa. Dan biarlah Tuhan boleh memberkati keluarga ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami terus berdoa bagi gereja-Mu Tuhan. Kami pertaruhkan segala program dan rencana yang ada dalam gereja-Mu. Biarlah Engkau Tuhan menjadi kepala atas gereja-Mu, memberkati seluruh jemaat Sitri Pemulihan Kupang dimanapun mereka berada. Terima kasih ya Bapa di surga. Terima kasih Yesus Kristus. Dan saat ini juga Tuhan, kami Tuhan mau berdoa bagi bangsa dan negara kami, bagi Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan bagi kota kami, Kota Kupang. Biarlah Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati bangsa ini, provinsi ini, dan kota ini Tuhan. Senantiasa dalam penyertaan tangan Tuhan. Biarlah kami semua boleh aman, kami semua boleh sejahtera Tuhan. Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati setiap pemimpin-pemimpin kami, dari presiden Tuhan sampai ke RT RW. Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Roh takut akan Tuhan dan menghormati Tuhan ada atas semua hamba-hamba-Mu. Terima kasih ya Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Di akhir ibadah ini Tuhan, kami anak-anak-Mu mau menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus mengikuti kita mulai hari ini sampai dengan hari Maranatha. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus akan datang untuk yang kedua kalinya. Biarlah semua kita yang saat ini menerima berkat daripada Tuhan boleh berkata amin. Nah teman-teman, ibadah kita sudah selesai. Jangan lupa ya pelajaran firman Tuhan kita pada hari ini, dan juga menghafalkan ayat hafalan kita yang ada di bawah sini, dan mengerjakan aktivitas yang telah diberikan ya. Sekali lagi Kak Angel mengucapkan selamat tahun baru buat kita semua. Kiranya Tuhan memberkati kita di tahun yang baru ini. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye.